kalau kita kondisinya sebelum sholat kemudian pengen buang air besar, pengen buang air kecil, atau pengen membuang angin tadi, ini ada baiknya kita tunaikan hajat kita terlebih dahulu. Kemudian kita berwudu lagi, baru kemudian kita ikut sholat. Kemudian bagaimana kalau seseorang sedang dalam kondisi sholat? Sebelum sholat nggak ada keinginan untuk buang hajat misalnya, tidak ada rasa-rasa ingin buang angin atau buang air kecil. Tiba-tiba pada saat sholat datang ini kebutuhan hajatnya ini. Apa hukumnya? Terus ditahan sampai selesai, ataukah kemudian dibatalkan, kemudian berwudu dan ikut sholat lagi? Yang pertama, ada hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah bersabda, la sholata fi hadratit ta'am wala huwa yudafiuhu al-akhbasan. Tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat seseorang yang dilakukan pada saat datangnya makanan, bersamaan dengan adanya makanan. Dan tidak dikatakan sah sholat seseorang ketika dia menahan al-akhbasan. Maknanya di sini adalah menahan, buang air kecil, menahan kencing ya, dan menahan buang air besar. Termasuk nanti adalah menahan buang angin, menahan kentut. Maka dalam hadis ini dikatakan la sholata. Kata la sholata secara makna adalah tidak sah sholatnya. Nah, para ulama berbeda pendapat memahami hukum dari hadis ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Jadi khusyuk di dalam sholat itu hukumnya wajib. Sehingga pendapat yang pertama ini, kalau seseorang sholat kemudian tidak khusyuk dalam sholatnya, karena khusyuk ini hukumnya wajib, maka sholatnya tidak sah. Untuk itu menurut pendapat yang pertama, karena khusyuk ini hukumnya wajib, orang yang ketika sholat kemudian sambil menahan pipis, menahan buang angin, menahan buang air besar, niki kinten-kinten khusyuk utawa mboten? Mboten. Ngapunten nggih, kadang-kadang ngempet niku kan nggih, kadang plungkit-plungkit kan kata. Kadang-kadang sampai medal keringetnya. Otomatis mboten khusyuk. Nah, orang yang tidak khusyuk, sebagaimana sebagian para ulama yang mensyaratkan, mewajibkan sholat itu harus khusyuk, berarti orang yang menahan pipis, menahan buang air besar ketika sholat karena tidak bisa khusyuk, sholatnya batal, tidak sah. Karena tadinya disampaikan la sholata, tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat seseorang. Pendapat yang kedua, ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya hukum khusyuk di dalam sholat itu hukumnya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Artinya kalau kita sudah memenuhi rukun gerakan-gerakan sholat, meskipun kadang-kadang tidak bisa penuh khusyuk, karena khusyuk ini hukumnya sebatas sunnah, maka tetap dikatakan sah sholatnya. Sehingga menurut pendapat jumhur ulama, hukum menahan buang air besar, buang air kecil ketika sholat, karena ini hanya berkaitan dengan hukum khusyuk, dan khusyuk itu sebatas hukumnya sunnah, maka kalaulah seseorang ketika sholat menahan buang air kecil, buang air besar, tetap dikatakan sah sholatnya. Hanya saja nanti sebagai bentuk kehati-hatian, dan ini juga pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama, bahwa menahan buang air besar, menahan buang air kecil, termasuk menahan buang angin, niku hukumipun inggih menika makruh. Makruh maknanya lebih baik ditinggalkan. Sehingga kalau dihukumi makruh, pripun Bapak Ibu? Kalau kita pas sedang sholat, tiba-tiba kok mules perut ini, nah, maka karena hukumnya makruh kita menahan, lebih baik dibatalkan. Kemudian kita tunaikan hajat, mungkin yang mau pipis nggih pipis dulu, yang mau buang air besar nggih buang air besar dulu. Kemudian nanti setelah selesai hajatnya ambil wudu, kemudian melakukan sholat lagi. Nggih. Wa a'lam nggih, maka hukumnya makruh, dibenci, lebih baik kemudian kita tinggalkan menahan
buang air besar, buang air kecil dalam sholat tersebut.